Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurbaita Nurul Hida. Saya Umi Nurul Hidayati. Saya Aula Azharo. Kami akan mempersembahkan video kami yang berjudul Ta'aruf Al-Adilah. Selamat menonton. Pengertian Ta'arud al-Adilah. Secara etimologi, Ta'arud al-Adilah itu adalah bertentangan dalil atau bisa disebut dengan bertentangan dua perkara. Namun secara usul fiqh itu mengatakan bahwa Ta'arud al-Adilah itu adalah berhadap-hadapannya dua dalil yang saling bertentangan. Sebenarnya tidak ada dalil nas yang bertentangan. Adanya dalil syarak yang bertentangan itu hanya ada pada pandangan mujtahid, bukan pada hakikatnya. Dalam kerangka fikir inilah mungkin ta'arud akan terjadi dalil-dalil yang qot'i maupun tani. Adapun syarat-syarat ta'arud al-adilah yaitu yang pertama, kedua dalil yang bertentangan tersebut harus memiliki ketingkatan kehujahan yang sama. Yang kedua, kedua dalil tersebut harus dalam keadaan posisi beroposisi. Maksud dari posisi beroposisi itu adalah saling bertentangan atau bisa dikatakan bentrok. Yang ketiga, kedua dalil tersebut harus dalam dolalah yang sama. Macam-macam ta'arud al-adilah ada 4. Yang pertama, ta'arud Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, ta'arud sunnah dengan sunnah. Yang ketiga, ta'arud qiyas dengan sunnah. Yang keempat, ta'arud qiyas dengan qiyas. Cara penyelesaian 1. Al-jam'u wa al-taufiq, yaitu mengumpulkan dalil-dalil yang bertentangan itu kemudian mengkompromikannya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 234 yang artinya orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri hendaklah para istri itu menaklukkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Di dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Quran surat Al-Talaq ayat 4. Penyelesaian pertentangan kedua ayat di atas dengan mengkompromikan antara dua dalil tersebut agar kedua dalil tersebut dapat difungsikan. Oleh sebab itu, apabila kedua ayat di atas dikompromikan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa masa iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya adalah masa iddah yang terpanjang dari keduanya, yaitu 4 bulan 10 hari atau sampai melahirkan. Tarjih secara etimologi adalah membuat sesuatu cenderung atau mengalahkan. Sedangkan secara terminologi, tarjih adalah menguatkan salah satu dari dua dalil yang zani untuk diamalkan. Contoh tarjih adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang junub sampai tiba waktu subuh maka tidak ada puasa baginya. Itu Aisyah meriwayatkan hadis yang artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki waktu subuh dalam keadaan junub karena jima, bukan karena mimpi. Kemudian beliau tidak buka dan tidak pula mengqadha atau mengganti puasanya. Hadis yang diriwayatkan Aisyah dan Ummi Salamah menurut ijma ulama adalah bersifat rajah atau kuat, sedangkan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bersifat marju yang dilemahkan. Alasannya adalah sebab Aisyah dan Ummi Salamah lebih mengetahui keadaan Rasulullah SAW dibandingkan oleh Abu Hurairah. Nasah adalah membatalkan hukum yang ada didasarkan adanya dalil yang datang kemudian yang mengandung hukum yang berbeda dengan hukum pertama. Dalam hubungan ini, seorang mujtahid harus berusaha untuk mencari sejarah munculnya kedua dalil tersebut. Apabila dalam pelacakannya satu dalil muncul lebih dahulu dari dalil lainnya, maka yang ia ambil adalah dalil yang datang kemudian. Contoh dari nasah adalah Rasulullah bersabda, saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang telah diizinkan untuk Muhammad menziarahi kuburan ibunya. Maka berziarahlah, karena berziarah kubur itu dapat mengingatkan akhirat. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad di atas,
Pelarangan ziarah kubur yang sebelumnya ditetapkan oleh Nabi dihapus, diganti dengan sabda Nabi yang di atas. Tasakut ad-dalilain, yaitu menggugurkan kedua dalil yang bertentangan apabila cara ketiga di atas tidak bisa juga dilakukan oleh seorang mujtahid, maka ia boleh menggugurkan kedua dalil tersebut, dalam arti ia merujuk dalil lain yang tingkatannya di bawah derajat dalil yang bertentangan tersebut. Contoh penggunaan metode yang keempat ini dapat dilihat dari kaifiyat sholat kusuf. Dalam hadis diterangkan tata cara sholat kusuf. Hadis yang pertama mengatakan bahwa Nabi melakukan sholat kusuf sebagaimana kamu melakukan sholat sunnah biasa, yaitu 2 rakaat dengan 2 kali sujud. Dan hadis kedua mengatakan bahwa Rasulullah melakukan sholat kusuf 2 rakaat dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Dalam kasus ini tidak ada merajih atau menguatkan salah satu dari kedua hadis ini. Kalangan Hanafiyah tidak menggunakan kedua hadis ini, tetapi menggunakan qiyas untuk menetapkan tata cara sholat kusuf. Mereka mengkiaskan pelaksanaan sholat kusuf kepada sholat-sholat lainnya. Apabila dalil yang bertentangan itu bukan nas seperti qiyas dengan qiyas, maka harus melakukan tarjih dengan salah satu dari tingkatan qiyas. Misalnya, melakukan tarjih dengan menguatkan ilat yang mansuh dari ilat yang dinisbatkan dengan cara memperhatikan kesamaan dengan ilat yang terdapat pada nas. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.